Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Rombel 2. Di sini kami melanjutkan materi dari Assessment Center yang sudah dijelaskan sebelumnya dari kelompok 6 Rombel 1 dan kelompok 6 Rombel 3. Nah, pada kesempatan ini kita menjelaskan tentang metode Assessment Center. Selanjutnya, Tira. Di sini saya tidak sendiri dengan teman-teman kelompok saya. Ada Asyifa Aswa, ada Tira Ardelia, ada Fajar Citra Yuda, ada saya sendiri, Ibrahim Cegani, ada Ayuni Arum, Kurniati, dan Nuha. Untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pengertian dari metode assessment center, yang mana metode ini merupakan sebuah metode dalam penilaian dan pengevaluasian seseorang agar dapat menghasilkan kinerja dan keterampilan yang unggul dengan proses yang sistematis. Adapun analisis ini dilakukan sesuai dengan persyaratan yang dijabarkan dari jabatan tersebut, sehingga metode ini akan cocok untuk digunakan dalam seleksi dan promosi jabatan. Lanjut. Adapun macam-macam metode assessment center terdiri dari beberapa. Nah, teknik dan alat seleksi yang biasanya dipergunakan, contohnya itu adalah grup diskusi tanpa pemimpin, berbagai jenis simulasi permainan manajemen, presentasi lisan, uji kepribadian dan kecerdasan, wawancara, dan teknik lainnya seperti tugas pembuatan tulisan kreatif. Pengertian bisnis games, yaitu suatu latihan simulasi dalam suatu organisasi dengan membagi peserta dalam beberapa kelompok kompetensi yang berdiskusi dan mengambil keputusan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Next. Prosedur dalam pelaksanaan bisnis games. Yang pertama, menentukan masalah yang dihadapi dan tujuan organisasi. Yang kedua, merancang permainan yang paling sesuai berdasarkan tujuan. Yang ketiga, mengimplementasikan permainan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil permainan. Dalam metode ini bertujuan untuk menyoroti titik-titik kuat dan lemah dalam suatu organisasi, dalam hal sistem komunikasinya, hubungan kelompok, dan faktor manusia dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari bisnis game. Kelebihan dari bisnis game yang pertama ialah pengalaman langsung dan pemecahan masalah secara langsung dalam permainan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, lebih cepat dalam mempelajari dan memahami sesuatu. Yang keempat, cara belajarnya menyenangkan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengingat materi tertentu yang diajarkan sampai pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari bisnis game. Yang pertama, terlalu menyederhanakan realitas. Modifikasi yang dilakukan dalam menciptakan bisnis game terkadang berbeda dengan realita yang ada. Kemudian, keterbatasan dalam keefektifan belajar, keputusan peserta permainan kurang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan tidak mempengaruhi situasi sebenarnya. Selanjutnya, biaya yang tinggi dalam merancang model permainan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai LGD atau Leaderless Group Discussion. Leaderless Group Discussion atau LGD adalah diskusi kelompok tanpa ditunjukkannya seorang pemimpin, yang mana kedudukan semua anggota pada awalnya sama. Kondisi demikian merupakan sebuah simulasi bagi suatu kelompok yang mengikuti diskusi dalam keadaan tertekan dan tanpa arah. Sehingga dengan kondisi demikian akan terlihat bagaimana kepribadian individu dalam caranya bekerja sama, menanggapi suatu masalah, berinteraksi satu sama lain, bahkan motivasi dan persepsinya dalam mengemukakan pendapat. Keberlangsungan dari LGD ini sepenuhnya berada pada peserta. Tugas asesor hanyalah mengamati. Di awal, asesor hanya akan menyediakan durasi waktu diskusi dan tema atau masalah yang akan dibahas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya LGD ini sepenuhnya berada di tangan peserta. Sehingga tugas asesor itu kan hanya mengamati. Oleh sebab itu, ada beberapa poin penting yang akan dinilai oleh para asesor. Yang pertama itu adalah keterampilan memimpin dan mengambil keputusan. Jadi, leaderless group discussion dilakukan untuk melihat kemampuan pengambilan kendali dan melatih kepemimpinan. Melalui LGD, peserta diskusi dituntut untuk melakukan inisiatif, memberi arahan, dan membuat keputusan secara bertanggung jawab. Nah,
Poin yang kedua adalah keterampilan mendukung dan bekerja sama. Pada keterampilan mendukung dan bekerja sama di LGD itu akan melatih para peserta untuk mendukung orang lain dan menunjukkan rasa hormat mereka kepada peserta lain seperti itu. Nah, melalui LGD ini akan diminta untuk bekerja secara efektif dengan individu dalam tim, klien, dan staff yang mungkin saja antar peserta itu tidak mengetahui atau tidak saling kenal. Nah, yang ketiga, poin yang juga penting dinilai oleh asesor adalah keterampilan berinteraksi dan public speaking. LGD menuntut untuk berbicara dan berinteraksi dengan anggota diskusi LGD lain. Asesor akan melihat apakah peserta dapat melakukan skill komunikasi dengan baik atau tidak. Selain itu, LGD membuat peserta harus dapat melakukan persuasi pada anggota diskusi dengan opini selama LGD berlangsung. Peserta harus dapat tampil percaya diri ketika menyampaikan opini dalam diskusi, sehingga kepercayaan diri tersebut akan menjadi poin yang akan dinilai oleh asesor. Yang keempat adalah keterampilan menganalisis dan menafsirkan diskusi. LGD akan menunjukkan bagaimana kemampuan analitis dari para peserta dalam diskusi. Apakah peserta dapat memahami diskusi dengan baik ataukah sebaliknya. Melalui LGD, peserta diminta untuk memahami inti masalah dan menafsirkannya. Apabila topik diskusi sesuai dengan latar belakang peserta, peserta juga harus menerapkan pengetahuan dengan baik atau tidak, sehingga di sini kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan menafsirkan itu menjadi poin yang dinilai oleh asesor. Untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada nomor 5, kemampuan menciptakan dan membuat konsep dalam leaderless group discussion. Leaderless group discussion adalah sebuah diskusi yang membahas sebuah topik atau masalah dan membuat rancangan solusinya. Melalui LGD, kemampuan problem solving akan sangat bermanfaat dalam menghadapi masalah yang muncul selama diskusi berlangsung. Yang keenam, ada kemampuan beradaptasi dan mengatasi konflik dalam diskusi. Seringkali peserta diskusi mengalami perbedaan pendapat. Terlebih, LGD tidak memiliki pemimpin diskusi. Diskusi bisa menjadi tidak terarah dan tidak ada penengah jika terjadi perbedaan pendapat. Kemampuan mengatasi dan menengahi konflik tersebut akan mempengaruhi jalannya LGD, apakah peserta berinisiatif menengahi konflik atau bahkan mampu mengatasinya. Poin terakhir yaitu kemampuan mengorganisasi dan mengeksekusi diskusi. Terkadang sulit memulai diskusi ketika tidak ada yang memimpin, terlebih jika peserta berada di antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Melalui LGD, peserta akan dituntut untuk dapat mengorganisasi diskusi dengan rekan satu tim tanpa bantuan asesor atau pemimpin diskusi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian in-basket. In-basket adalah sebuah simulasi di ruang suasana kerja seorang manajer dari ketentuan nama-nama in-basket diambil dari keranjang basket. Diambil dari keranjang kawat yang biasanya ada di setiap meja. Manajer bertuliskan in dan out untuk surat-surat dan memorandum. Adapun tujuan dari metode ini adalah mengandung informasi tentang bagaimana individu menangani urutan permasalahan dalam situasi tertentu dengan persyaratan khusus dan merupakan ukuran atas potensi dan kompetensinya. Ide dasar teknik in-basket adalah seorang mencoba mengartikan peranan seorang eksekutif atau supervisor imajiner dalam satu situasi atau hipotesis. Urutan kejadian terdapat dalam in-basket adalah secara khusus mencakup hal-hal berikut. 1. Peserta diberitahu bahwa mereka dipromosikan ke posisi manajemen yang tiba-tiba kosong. 2. Peserta menerima isi yang ada di dalam keranjang manajer. 3. Peserta kemudian dimintai membaca, mengorganisasi, memprioritaskan, dan membuat keputusan mengenai isu-isu yang disajikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara pada Assessment Center ini adalah wawancara yang terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi.
Dengan wawancara ini diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap karyawan dalam menghadapi rasa jenuh. Next. Selanjutnya yaitu metode paper and pencil test atau yang biasa kita kenal dengan tes tertulis. Adalah tes yang dalam pelaksanaannya menggunakan kertas dan pensil atau pulpen sebagai media utama. Dalam tes tertulis ini akan diberikan serangkaian tugas yang bertujuan mengidentifikasi aspek-aspek potensi yang dimiliki seperti aspek kognitif, sikap kerja, kepribadian, dan kecenderungan berperilaku. Next. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 Rombel 2 tentang metode assessment center. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Selamat pagi.